Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Penonton setia YouTube MIPK Al-Islam Pucang Sawit, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, di bulan suci Ramadan ini, saya akan sedikit membagi ilmu yang dimana tidak terlepas tentang bulan Ramadan. Apa itu? Ngabuburit. Ya, ngabuburit. Semua pasti tahu ya apa itu ngabuburit. Jadi, ngabuburit itu adalah tradisi khas Indonesia, khususnya di bulan Ramadan yang merujuk pada aktivitas menunggu waktu berbuka puasa di sore hari. Ya, menunggu waktu berbuka puasa di sore hari. Yang dimana masih kita jumpai atau bahkan penonton sendiri atau mungkin saya juga terkadang ya saat ngabuburit di tahun sebelumnya. Nah itu ngabuburit itu hanya diisi dengan war takjil atau berburu takjil, terus hanya sekedar nongkrong-nongkrong sambil ngobrol-ngobrol sama tetangga ataupun sama temannya. Ada juga hanya diisi dengan sebatas tiduran-tiduran saja sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya bisa dilakukan ngabuburit. Tetapi alangkah baiknya kita mengisi kegiatan ngabuburit itu dengan hal-hal yang bisa menambah pahala kita. Karena menurut hadis riwayat Ibnu Majah, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Nah, para penonton, marilah kita isi ngabuburit dengan melakukan hal-hal yang positif. Karena sebagai momentum di mana bulan suci Ramadan itu kita banyak-banyak memanen pahala yang datang hanya 1 bulan sekali dalam setahun ini, yang kita isi dengan hal-hal yang dapat bermanfaat. Nah, oleh karena itu saya bagi 4 kegiatan untuk mengisi ngabuburit ya. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Nah, di bulan ini kan kita puasa, bukan untuk karena kita puasa, malah kita ibadah kita dalam membaca Al-Quran itu malah loyo, malah terkurang. Justru di bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran itu harus kita gembleng, kita harus berikan target. Nah, syukur-syukur dalam 1 bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran, seperti itu. Yang kedua, apa itu? Berbagi takjil. Ya, berbagi takjil. Takjil itu berkaitan dengan makanan atau minuman yang manis-manis ya, seperti es buah ataupun buah-buahan yang berkaitan dengan identik kurma kayak gitu ya. Nah, mari kita lakukan sedekah kepada saudara sesama muslim. Kita harus bersyukur gitu ya. Karena selama ini mungkin kita lebih sering menerima takjil itu di sepanjang jalan ataupun musola-musola terdekat kita. Kita tuh lebih banyak menerima takjil daripada memberi. Nah, oleh karena itu kita ayo di bulan suci ini kalau bisa ya kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk kita jadikan sedekah kita dalam bentuk takjil tersebut. Jadi kita juga jangan hanya cuma menerima, tapi kita kalau bisa memberi kayak gitu. Itu kegiatan yang kedua untuk kita isi di bulan Ramadan ini. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini dapat kita isi dengan mendatangi kajian-kajian terdekat, ataupun kalau kita tidak bisa mendatangi, kita cukup pakai HP, yaitu mendengar kajian lewat konten para pendakwah. Karena dapat kita lihat di YouTube itu banyak sekali konten-konten para pendakwah yang berisi ilmu-ilmu yang bisa kita serap, kita laksanakan dari para pendakwah tersebut, kita resapi, kita ambil positifnya seperti itu. Kegiatan yang keempat yaitu berdoa. Perlu diketahui, perlu diingat bahwa
menjelang berbuka puasa itu salah satu waktu yang mustajab atau waktu terbaik untuk berdoa. Nah, karena kita jangan sampai terlena ya, karena asik-asik yang kayak mengobrol atau cuma tidur-tiduran atau malah aksi wartakjil, kita sampai lupa untuk berdoa. Padahal berdoa itu tidak mengeluarkan budget sebesar pun. Mari kita jangan sampai terlalu sibuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut hingga melewatkan kesempatan kita untuk berdoa. Ya, nah itu adalah 4 kegiatan untuk mengisi ngabuburit ya, yang insya Allah semoga kita kegiatan tersebut dapat menambah pahala kita. Saya ulangi, yang pertama, tadarus Al-Quran. Yang kedua, berbagi takjil. Yang ketiga, menuntut ilmu dengan menonton kajian-kajian. Dan yang keempat, meluangkan waktu untuk berdoa ketika menunggu waktu berbuka puasa. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita tahun ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita golongan yang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita dapat bertemu di bulan Ramadan suci tahun berikutnya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.